akhir pekerja akan mengatur kenaikan sebesar 10% dari pertumbuhan ekonomi. Inflasi tidak dihitung. Selain kepada itu, kawan-kawan, kaum buruh adalah kaum intelek yang juga memperhatikan perkembangan adanya pemilu. Pemilu dari tahun ke tahun berjalan dengan baik. Pemilu dari tahun ke tahun sangat baik. Tetapi 2 tahun terakhir ini, pemilihan 2 pemilu terakhir ini kelihatannya tidak sangat baik, sangat buruk. Kita berusaha berdoa ini merasa malu, terhadap pelaksanaan pemilu yang banyak sekali kecurangan. Sekali lagi kami tidak berpikir siapapun yang menang, tetapi yang kita harapkan adalah presiden yang terpilih dengan kejujuran. Betul Bapak-Bapak? Betul. Ada ibu-ibu tidak suka pemilihan presiden dengan kecurangan. Saya yakin tidak demikian. Termasuk Bapak polisi, saya yakin bahwa Bapak juga akan menegakkan kebenaran. Saya yakin itu. Tidak kamu yakin pada keadilan, yakin itu saya. Untuk itu, kami tidak peduli siapapun yang menang, tetapi kami sekali lagi mengharapkan presiden yang terpilih dengan cara yang baik. Nah, sekali lagi, kami tidak akan bosan untuk menyampaikan hati nurani, menyampaikan aspirasi dari seluruh buruh, terutama buruh DKI Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan umumnya seluruh buruh yang ada di Indonesia. Perlindungan buruh juga harus diperhatikan, tidak diabaikan, karena buruh adalah aset negara. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada buruh sakit, diobati. Betul? Ada buruh sakit, diobati. Ya, silakan Pak Yai. Mohon izin kami dahului. Kami prihatin selain kepemimpinan yang kurang baik, pemilu yang di sana sini kita mendengarkan ketidakadilan, tidak ada kejujuran banyak sekali. Tentunya ini menjadi cerminan bangsa Indonesia yang selama ini menjadi idola seluruh negara. Kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Betul nggak Bapak Ibu? Kami bangga menjadi warga Indonesia yang gemar limpah Rohinawi, yang gemar limpah Rohinawi. Sekali lagi, kami tidak akan bosan-bosan menyampaikan aspirasi dari buruh atau warga masyarakat yang betul-betul mengharapkan sebuah perdamaian, kejujuran dalam pelaksanaan pemerintahan. Sekali lagi, saya adalah wakil buruh dari Bekasi, dan saya tahu persis bagaimana usaha yang selama ini berjalan dengan baik. Tapi sekali lagi, Undang-Undang Nomor 6 yang dikeluarkan Pak Jokowi betul-betul buruk, jelek, tidak ada baiknya sama kali. Ya, sekali lagi kami minta pada DPR RI untuk mencabut undang-undang haram tersebut. Ya, saya kira itu dulu. Silakan dari Bapak pimpinan Badan Demokrasi. Silakan sementara maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang terkasih, buruh, mahasiswa, para ibu-ibu rumah tangga, para perempuan-perempuan yang berjuang, para penggabung, satu. Ya, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya mau
nasional kepada seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan pada kesempatan sore sedikit tapi berkualitas. Insya Allah mencatat sebagai kebaikan. Allahu Akbar. Makan dulu bang. Kasih. Gak usah ragu, gak usah bimbang. Belum ada datang. ibu-ibu yang tadinya ada di dapur saja, yang hanya bergosip saja, yang hanya ibadah saja, yang hanya hari ini tumpah ruah turun ke jalan untuk memperjuangkan kita sebagai rakyat Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini di cuaca yang mendung dan sangat, saya akan membacakan sebuah puisi terkait dengan judul El Supremo karya Kita Kasih. Cerpen ini diambil dari kisah nyata seorang penguasa Uruguay pada abad 19. Dia menyebut dirinya sang diktator agung. Dia berhasil melumpuhkan oposisi dan membuka kaum intelektual dan rakyat atas dukungan aparat kepolisian, tentara dan konglomerat. Wakil rakyat dan hakiman. Namun, negara dan rakyat bangkrut dan memasuki kemiskinan akut. Dia putus asa dan ingin kembali keadaan. Hari ini serupa dengan negara kita pada hari ini. Saya membacakan ini proses sebenarnya. Suatu hari, sekretaris negara Sesnek menemukan manifesto ini. Dia gemetar, matanya berkedap-kedap, bibirnya bergerak sendiri seperti sedang memukul permen. Panic disorder, kata beliau. Orang yang kemarin mobilnya maju. Inilah manifesto tersebut. Aku sang diktator republik memerintahkan agar pada saat kematianku kepalaku dipancung, tancapkanlah kepalaku pada sebuah paku besar selama 3 hari di tengah halaman Plaza de la Repubblica. Panggillah rakyat dengan diri yang keras agar mereka bisa menyaksikan kematianku. Semua anggota keluargaku, kabinetku, budak-budakku, baik sipil, militer, polisi, jaksa, maupun mereka yang mengaku wakil rakyat harus ditembak mati hari itu juga. Juga 30 orang cukup super kaya yang bisa mengendalikan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat sekaligus menjadi pasukan proksi anti timur dan barat. Bersama anak-anak mereka mesti masuk dalam kloter pertama tersebut. Begitu pula dengan para ketua-ketua partai politik pendukung dan intelektual kardus yang telah menjual diri mesti ditembak mati di hari yang sama. Rasanya aku bisa menuliskan nama-nama mereka, tapi surat ini menjadi terlalu panjang. Bila menyongsong negeri ini mau menyongsong kejayaannya, maka para parasit yang aku sebutkan di atas harus dimusnahkan. Total di seluruh Paraguay mungkin hanya sekitar 14.000 orang. Cuma mereka itulah yang mesti mati. Tidak apa-apa demi kemandirian dan kejayaan bangsa. Aku sang diktator agung rela menjadi tumpah yang pertama. Kemudian mereka, tanamlah mayat mereka di lapangan Plaza de la Repubblica. Namun berkata masa progresif kebal itu langsung mentersekusinya. Stres memang bisa memiliki diare, kata tengah dia bisa lagi. Penyakit diarenya kumat lagi, maka sebuah suara. Sesnek langsung siaga, matanya menyapu seluruh ruangan. Ikuti, dia berlari ke belakang menyerbu pintu WC berwarna putih sambil memegang pantatnya agar tidak ada material cair yang berceceran. Di pintu WC itu ada stiker merah berukuran besar, staff only. Lalu ada stiker kecil warna biru. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Masih ditambah lagi dengan tulisan spidol biru.
diare adalah hak asasi manusia. Di sebelahnya tertanda limit orang dengan foto pasukan polisi Paraguay bersenjata lengkap sedang menghadang demonstran. Tampak pula seorang polisi bertopi hitam dan kain baja sedang membantu mahasiswa sampai sedang. Sampai pengiriman alusnya surat kompres katanya dalam hati. Lalu dia pun menerobos masuk. Pria tamu itu baru dikeluarkan dari WC 2 jam kemudian setelah pasukan polisi bersenjata mendobrak pintu. Kompres itu menggunakan di WC yang menyebarkan bau hingga dalam radius 20 sampai dengan 22 meter. Dari sini mengamankan cek-cek ke suatu tempat setelah menyemprotkan 7 botol karbon. Korban lainnya tercatat 4 polisi yang menggotong dan memeriksaannya terpaksa dirawat inap di rumah sakit. Pemerintah Paraguay karena muntah darah sebanyak 76 kali sampai tinggal tulang dan kulit. Tapi dokter tersebut 2 jam kemudian sampai menerima sang diktator agung. Setelah mampir di kampus-kampus, mahasiswa merawat diri, kemudian memilih bungkam. Para rektor, dekan, dan ketua jurusan langsung ambil cuti besar. Mereka mencium bencana akan segera datang. Penangkapan, penahanan, interogasi kepada orang-orang kampus dan tokoh panutan rakyat yang dicurigai kembali marah. Padahal saja, sang diktator agung memerintahkan agar seluruh istana dan terkait dipagari dengan kawal berduri setinggi 4 meter. Lalu semua lubang angin termasuk lubang kunci, lubang semut, lubang jangkrik, kampret, dan kadal harus ditutup. Dia juga memerintahkan kepala kepolisian untuk membayar 34 anggota kabinet, 7 wakil menteri, senat, wakil rakyat, dan wakil distrik bersama keluarga. Juga 30 pengusaha besar bersama keluarganya, para petinggi tentara dan polisi, pemimpin redaksi, media massa dan televisi, 700 intelektual kampus, dan para rektor yang tergabung dalam Polus Rektor Hall Excellence. Mereka harus segera dibawa ke istana perintahnya. Negara dalam bahaya. Aku dan Diktator Agung Republik akan mengadakan sidang darurat bersama orang-orang super penting tersebut dalam 2 jam dari sekarang, instruksinya kepada kepala kepolisian. Lalu dia mengadakan rapat terbatas dengan kepala badan intelijen negara, berbagai kuasa, mantan kepala intelijen yang paling berpengalaman disebutkannya dalam rapat tersebut. Kesimpulannya, manifesto tersebut adalah bikinan orang dalam untuk menggertak sang diktator agung agar mau membagi konsesi, dana dan fasilitas lebih besar. Sebab kaum oposisi, baik yang partisan, non-partisan, aktivis kemanusiaan maupun mayoritas tertekan, telah berhasil dibasmi dalam total war. Kini mereka pukul rata telah menjadi dungu dan lucu-lucu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kawan-kawan dari Poros Buruh. Tolak pemilu curang yang ada di satu tidak. Tolak pemilu curang. Tolak pemilu curang. Tolak pemilu curang. Tolak pemilu curang. Ya, musik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Petang ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita dipimpin Allah Subhanahu wa Ta'ala
dari beban berat dari orang yang bernama Jokowi. Negara ini bukan milik Jokowi dan keluarga. Andai pemilu benar-benar jurdil, kami masyarakat tidak ada di sini sudah respect. Betul nggak kawan-kawan? Betul nggak saudara? 1945 Bung Karno, Bung Hatta berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang negara ini akan dimiliki oleh Jokowi. Kami rakyat tidak tega. Kami rakyat akan menjual diri, wakaf diri demi negeri. Siap tidak? Kami dan para ulama sepakat sekali lagi. Wahai pihak keamanan, kami tidak mengusik kamu semuanya. Engkau adalah penjaga-penjaga negeri, menjaga keamanan. Jangan kau mau disita oleh pemimpinmu yang buruk rupa, buruk laku, buruk segalanya. Mengapa kami ada di sini? Karena kami sudah disia-siakan oleh pemerintah Jokowi. 500 triliun dibuang begitu saja. Sekarang orang mengemis beras luar biasa. Di mana-mana harga beras mahal. Ini akibat pemerintah yang zalim, yang aniaya. Tidak cukup kita hanya bisa berdoa, harus berusaha semaksimal mungkin. Darah pahlawan luar biasa, wahai saudaraku. Andai saja wakaf diri untuk negeri, mau kapan sampai kapan? Palestina lihat sampai sekarang. Palestina buktinya, kemudian Andalusia, semuanya dikuasai oleh para Zionis angkara murka. Masihkah kita ridho? Wahai pemimpin DPR, wahai Kapolri, wahai TNI, buka mata hatimu. Tangkap itu KPU, itu Jokowi. Tangkap semuanya mereka yang memanipulasi suara rakyat dengan begini rupa. Sekali lagi, kami sudah wakaf diri demi negeri. Sampai kapanpun kami akan berjuang demi negeri ini. Andai saja kita rakyat Indonesia tidak mau berjuang, Masya Allah, wahai saudaraku, ke depan negeri kita akan dikangkangi oleh rejim-rejim busuk. Ke depan negara kita sudah dijual oleh mereka-mereka semuanya. Untuk itu kami mengajak semuanya, mari kita bersama-sama turun ke jalan. Teriakan ya hak itu adalah hak. Wakul jal hak wajah kol batil, innal batila kana jahuko. Insya Allah kalau kita berjuang dengan benar-benar, maka Allah akan meridai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja yang pakir. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.